Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Firmansyah. Saya akan mencoba menjawab soal UAS mata kuliah elektronika digital. Soal yang pertama adalah sebutkan jenis-jenis gerbang dasar beserta tabel kebenarannya. Jadi gerbang logika dasar itu ada 7 jenis. Yang pertama adalah gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR atau biasa disebut exclusive OR, dan juga gerbang XNOR. Untuk penjelasan yang pertama, kita mulai dari gerbang AND atau AND gate. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output 0 jika salah satu dari masukan input bernilai 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Dan seperti contohnya adalah ini. Dan di sini terdapat contoh simbol gerbang AND, bisa juga seperti ini. Dan untuk tabel kebenarannya adalah jika input X 0 dan input Y 0, maka keluarannya atau outputnya akan 0. Jika X 0 dan Y 1, outputnya masih 0. Jika X 1 dan Y 0, maka hasilnya akan 0. Dan jika X 1 dan Y 1, maka outputnya akan berubah menjadi 1. Di sini selaras dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Gerbang AND akan berubah menjadi 1 ketika inputnya adalah dua-duanya 1. Untuk penjelasan yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai 0. Ini seperti kebalikan AND ya. Di sini ada contoh simbol gerbang OR, bisa seperti ini ataupun ini. Dan di sini terdapat tabel kebenaran gerbang OR. Jika input 0 dan 0, maka hasilnya 0. Jika input 0 dan 1, maka hasilnya akan 1. Jika input 1 dan 0, maka hasilnya akan 1. Dan jika input kedua-duanya adalah 1, maka hasilnya tetap akan 1. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT hanya memerlukan masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan dengan masuk atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran atau output bernilai logika 0, maka input harus 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Di sini sudah terlampir contoh simbol gerbang NOT. Garis yang dimaksud adalah seperti ini ya. Dan itu adalah tabel kebenarannya. Pembalik, jika input 0, maka outputnya akan 1, dan jika inputnya 1, maka outputnya akan 0. Untuk yang selanjutnya adalah gerbang NAND. Arti NAND adalah not AND atau bukan AND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output atau logika 1. Seperti ini simbol gerbang NAND. Dan ini adalah tabel kebenaran gerbang NAND. Jika input 0 dan 0, maka outputnya akan 1. Jika 0 dan 1, maka akan jadi 1. Jika input 1 dan 0, maka akan 1. Dan jika 1 dan 1, maka hasilnya akan 0. Untuk yang selanjutnya adalah gerbang NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran 0 jika salah
satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan harus bernilai 0. Ini adalah simbol gerbang NOR. Dan tabel kebenaran adalah jika inputnya 0 dan 0, maka hasilnya akan 1. Jika 0 dan 1 akan 0, 1 dan 0 jadi 0, 1, 1 jadi 0. Ini merupakan kebalikan dari NAND yang tadi ya. Untuk yang selanjutnya adalah XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR, yang terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan-masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran 0. Di sini ada simbol gerbang XOR, ditandai di tengah-tengahnya ada bulatannya. Dan ini ada tabel kebenarannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika salah satunya berbeda, maka dia baru akan bisa menghasilkan output 1. Di sini ada input 0 dan 0 akan tetap 0, 0 dan 1 jadi 1, 1 dan 0 jadi 1, 1 dan 1 karena inputnya sama akan menghasilkan output 0. Selanjutnya adalah yang terakhir, gerbang XNOR. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. NOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan dan inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari XOR yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan. Ini adalah simbol gerbang XNOR. Perbedaannya ada garis di atasnya. Dan ini adalah tabel kebenaran XNOR. Kebalikan dari XOR, jika input 0 dan 0 menjadi 1, 0 dan 1 jadi 0, 1 dan 0 jadi 0, 1 dan 1 jadi 1. Ke soal nomor 2, soalnya adalah perbedaan antara rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional merupakan operasi yang dapat ditentukan secara logika dan memakai sebuah fungsi boolean. Operator logika yang digunakan dalam aljabar Boole adalah inversi atau negasi atau NOT, perkalian logika AND, dan penambahan logika OR. Berbeda dengan rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan inputnya juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung waktu. Untuk soal selanjutnya tentang half adder dan full adder. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu half adder. Half adder adalah rangkaian penjumlah sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan 2 bilangan biner 1 bit. Rangkaian half adder memiliki 2 terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Aturan-aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit diilustrasikan seperti aturan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0. Aturan 2, 0 tambah 1 sama dengan 1. Aturan 3, 1 tambah 0 adalah 1. Aturan 4, 1 ditambah 1 adalah 0. Dan carry 1 sama dengan 10. Untuk rangkaiannya ada half adder adalah seperti ini. Rangkaian half adder ini gabungan dari diagram logika XOR dan AND. Dan ini adalah tabel ya. Ketika masukkan A dan B sama, sumnya 0 dan carry 0. Ketika masukkan A 0 dan B 1, sumnya akan 1 dan carry 0. Ketika A nya 1 dan B nya 0, sumnya akan 1 dan carry nya 0. Ketika A nya 1 dan B nya 1, sumnya akan 0 dan carry nya akan 1. Untuk rangkaian full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari 2 buah bilangan biner yang masing-masing terdiri 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output.
Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindah dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder ini dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk dari dua gabungan buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry output. Jadi perbedaannya ditambahkan sebuah gerbang OR dari gerbang WK half adder yang tadi. Dan di sini ada tabel kebenaran full adder. Untuk soal nomor 4 kita masuk ke penjelasan encoder dan decoder. Yang pertama adalah penjelasan tentang encoder. Encoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang lebih dikenal oleh manusia ke dalam kode yang kurang dikenal manusia. Sedangkan decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke dalam kode yang lebih dikenal manusia. Contohnya seperti ini, rangkaian BCD masuk ke rangkaian recorder, masuk ke desimal, dari desimal ke rangkaian encoder ke rangkaian BCD atau rangkaian yang kurang dikenal manusia. Untuk contoh encoder adalah seperti encoder oktal ke biner. Encoder oktal ke biner ini terdiri dari 8 input, satu untuk masing-masing dari 8 angka itu, dan 3 output yang menghasilkan bilangan biner yang sesuai. Rangkaian itu terdiri dari gerbang OR. Seperti ini rangkaiannya, dan ini udah berikut tabel kebenarannya. Saya ulang kembali, di rangkaian encoder itu mengkonversi dari bilangan yang lebih dikenal manusia ke dalam kode yang kurang dikenal manusia. Berbalik terbalik dengan decoder. Contoh decoder, kita ambil decoder biner ke oktal. Pada decoder dari biner ke oktal ini terdapat 3 input, yaitu A, B, dan C yang mewakili suatu bilangan biner 3 bit, dan 8 output, yaitu dari D0 sampai dengan D7 yang mewakili angka oktal. Untuk contoh rangkaiannya seperti ini. Dalam hal ini, unsur informasinya adalah 8 angka oktal. Sandi untuk informasi diskrit ini terdiri dari bilangan biner yang diwakili oleh 3 bit. Kerja decoder ini dapat lebih jelas tampak dari hubungan input dan output yang ditunjukkan pada tabel kebenaran di bawah ini. Tampak bahwa variabel outputnya itu hanya dapat mempunyai sebuah logik satu untuk setiap kombinasi inputnya. Saluran output yang nilainya sama dengan 1 mewakili angka oktal yang setara dengan bilangan biner pada saluran inputnya. Untuk soal yang terakhir, masuk ke penjelasan tentang multiplexer dan demultiplexer. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu multiplexer. Multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data input dapat dilakukan oleh selektor line yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Ini adalah blok diagram sebuah multiplexer. Dari banyak data yang masuk, ada select input dan ada output yang dinotasikan sebagai Z. Dan ini adalah tabel kebenaran sebuah multiplexer. Untuk rangkaian multiplexer terdiri seperti berikut. Untuk yang selanjutnya adalah penjelasan tentang demultiplexer. Demultiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data input dilakukan oleh selektor line yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Di sini adalah blok diagram demultiplexer. Jika ada di multiplexer data inputnya banyak dan dipilih oleh selektor,
dan inputnya hanya satu. Di sini ada kebalikannya, data inputnya satu tapi outputnya banyak, tetapi masih mempunyai selektor. Dan di sini ada tabel kebenaran sebuah demultiplexer. Untuk rangkaian demultiplexer adalah seperti berikut. Perbedaannya bisa dilihat seperti ini. Ini dinotasikan sebagai input, dan ini ada output untuk multiplexer, dan ini ada selektor. Dan ini input, ini output, dan ini selektor pada demultiplexer. Mungkin untuk penjawaban soal UAS mata kuliah elektro digital ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila saya masih banyak kesalahan karena saya pun masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.